Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu di dalam Renungan Pagi GKU Cibitung. Saudara, sejak kemarin kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Maka selama Minggu Advent pertama, kedua dan ketiga serta keempat, kita akan merenungkan seluruh renungan-renungan diarahkan kepada masa Advent. Hari ini sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Akhirnya kami kembali ke minggu ini. Minggu Advent, di mana Allah menyuruh kami untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka kehadiran Kristus. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Dan setiap kami merenungkan firman-Mu, kami mohon tuntunan Tuhan bagi kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi ini adalah sebuah jalan di padang gurun. Renungan firman Tuhan diambil dari Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Yesaya 40 kita mendapati orang Israel dibuang ke negeri asing, diasingkan dan ditawan di negeri Babel. Kota ini terletak di sekitar 1 jam jauhnya dari selatan Baghdad, Irak, dan dianggap sebagai pusat peradaban Mesopotamia, sebuah kota gurun kosmopolitan yang memiliki taman gantung yang terkenal. Namun, umat Tuhan tidak ingin ada di sana. Mereka ingin pulang kembali ke Yerusalem. Akan tetapi mereka jauh dari rumah tanpa harapan untuk kembali. Dalam konteks yang tanpa harapan ini, mereka mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Hiburkanlah, demikianlah sang nabi menyerukan. Sebuah kata Ibrani dengan konotasi keberanian dan kekuatan. Pesannya mirip dengan terhiburlah, milikilah harapan. Ini bukanlah akhir. Engkau akan melihat dan mengalami sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan dalam hidupmu di padang gurun. Seperti nenek moyang mereka yang telah mengalami pemeliharaan dan pembebasan yang ajaib di padang gurun saat keluar dari Mesir, mereka juga akan melihat Allah membuka jalan di padang gurun bagi mereka. Jika kita mencocokkan Yesaya 40 dengan Maliaki 3, Allah yang Maha Kuasa melakukan pembebasan yang spektakuler setiap hari. Memang benar, Allah hadir tatkala semua harapan tampak hilang. Kita bisa mempercayai kebesaran Allah, dan selama masa Advent, kita diingatkan untuk mempercayai Dia yang dijanjikan, yang datang bagi kita sebagai bayi yang baru lahir, namun memiliki segala kekuatan dan kuasa di seluruh alam semesta dalam tangan mungilnya. Apakah saat ini Anda berada di padang gurun dan membutuhkan pembebasan? Membutuhkan Allah dalam kuasanya untuk campur tangan? Kita mungkin tidak tahu bagaimana atau kapan pembebasan itu akan datang. Tetapi pembebasan itu pasti akan datang. Allah selalu datang untuk membebaskan. Mintalah Allah mempersiapkan hati Anda untuk kedatangan Dia dan pembebasan yang selalu menyertainya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan meminta kami untuk mempersiapkan jalan di padang gurun. Jalan-jalan yang sebenarnya berlangsung di dalam batin kami. Apa yang bengkok, Engkau minta diluruskan. Apa yang bergelombang, Engkau minta diratakan. Biarlah Bapa, selama proses Advent ini, kami betul-betul mengurusi hati kami. Mempersiapkan hati ini menyambut Kristus, Sang Juru Selamat, Allah yang perkasa. Sertai seluruh kami
dalam seluruh pergumulan kami. Jemaat Tuhan yang sakit, mereka pun dipersiapkan hati mereka untuk tetap percaya Allah sanggup membuat jalan di padang gurun. Biarlah sepanjang hari ini Bapa, kami jalani dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan memberkati dan menyertai saudara sekalian. Shalom.